Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat jumpa lagi. Hari ini Selasa 22 Juni, pekan biasa ke-12. Kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Mari kita simak bacaan Injilnya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, ada 3 poin yang kita bisa refleksikan dari bacaan Injil tadi, yakni penghargaan terhadap barang yang kita nilai kudus, hukum emas atau golden rule, dan pintu yang sempit untuk masuk ke dalam kehidupan. Ketiga poin tersebut disampaikan dalam Injil Matius sebagai nasihat untuk kebaikan dalam kehidupan bersama atau hidup berkomunitas. Hal yang perlu kita dalami dalam permenungan ini adalah tentang hukum emas, golden rule. Hukum ini perlu dipahami dalam konteks keyakinan bahwa Bapa di surga tahu memberi apa yang baik untuk anak-anaknya. Kalau kita meniru Bapa yang baik dan sempurna, maka pasti kita akan selalu mencari yang terbaik untuk dipersembahkan kepada siapa saja yang bersua dengan kita. Jika kehendak baik tersebut bertemu dengan kehendak baik, maka di sana terjadi pelipat gandaan kebaikan. Setiap umat beriman mengetahui apa yang baik untuk orang lain, termasuk untuk musuh, yaitu mencintai dan mendoakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang telah kita simak juga ditampilkan pernyataan tentang pintu kehidupan atau pintu kerajaan surga yang sempit. Pintu yang sempit bisa dipahami sebagai kehendak Allah yang perlu dicari dan ditemukan setiap saat. Bila seseorang berlaku dan bertindak tanpa mencari kehendak Tuhan, dia pasti akan mendapatkan pintu yang sangat lebar, pintu yang sangat besar dan luas untuk melakukan apa saja. Tetapi seseorang yang selalu berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, dia harus memilih satu yang baik dan yang benar, sambil menyisihkan begitu banyak pilihan lain. Maka pintu itu sempit. Dia hanya pilih yang itu. Dia tidak memilih semua yang ada, atau semua yang ada di depan dia, atau semua yang ditawarkan kepada dia. Orang beriman selalu mencari kehendak Tuhan setiap hari dalam doa dan permenungan sabdanya. Tuhan pasti menuntun kita ke jalannya lewat doa dan sabda tersebut. Jadi, mencari kehendak Tuhan itu sama dengan memilih pintu yang sempit. Kalau tanpa mencari kehendak Tuhan, itu sama halnya kita memilih pintu yang lebar. Apa saja kita bisa buat, apa saja kita bisa terima, apa saja bisa kita lakukan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya boleh tawarkan pada kesempatan ini adalah seperti berikut ini. Pilihlah satu jalan yang dengan pasti membawa Anda pada keselamatan, daripada mengikuti banyak jalan yang tidak pasti akan membawa pada kehidupan dan keselamatan. Di persimpangan jalan, kita butuh kepastian persimpangan mana yang kita pilih. Kriteria pilihan hanya satu, yang menyelamatkan dan menghidupkan. Yang tidak menyelamatkan dan tidak menghidupkan tidak perlu kita pilih. Tuhan memberkati.